Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan kami pasangan santuy. Kita pagi hari ini akan bincang-bincang, tetapi sebelumnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dulu untuk dasar bincang-bincang kita pagi hari ini. Ya, Silakan. salam juga ya. Firman Tuhan dari Malaki pasal yang keempat ayat 1 dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Jadi hari ini kita berbicara tentang hari Tuhan. Ya. Apa itu hari Tuhan? Ya. Kalau kita menyelidiki di Alkitab, hari Tuhan itu memiliki pengertian yang pertama hari Sabat. Hari Sabat, kalau kita di Indonesia hari Minggu, itu hari perhentian Tuhan, itu disebut hari Tuhan. Kemudian pengertian yang kedua, hari Tuhan itu yaitu hari di mana Kristus datang yang kedua kalinya. Itu belum terjadi. Ya. Yaitu kemudian yang ketiga yaitu hari di mana Tuhan membuat istilahnya apa? Penampian, ya, penampian. Dan itu kapan dimulai? Kita bisa tahu itu di ayat-ayat setelahnya, ya. Ayat 5, Malaki 4 ayat 5 dikatakan sesungguhnya, coba ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi akan diutus seorang Nabi besar, Nabi Elia. Hari Tuhan itu dimulai ditandai dengan kedatangan Nabi Elia. Nabi Elia kan di perjanjian lama Nabi yang luar biasa. Tapi di perjanjian baru, siapa Nabi Elia-nya? Alkitab mencatat, perjanjian baru mencatat, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Nabi Elia sudah datang. Mudah bertanya, siapa itu? Jawab Yesus apa? Yohanes Pembaptis. Jadi hari Tuhan, hari penampian itu dimulai ketika Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya. Gimana? Sekarang hari Tuhan yang penampian. Apakah kita udah masuk di masa itu? Masa penampian itu? Kalau menurut pengamatan saya, inilah masa-masa penampian, di mana Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan dengan orang-orang yang main-main. Jadi sebetulnya hari-hari ini kita orang-orang Kristen sebetulnya nggak ada istilah kita ikut Tuhan itu setengah-setengah. Ikut Tuhan itu harus betul-betul. Kenapa? Karena di dalam ayat 2 dikatakan apa? Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi ada jaminan orang yang sungguh-sungguh, yang takut akan Tuhan, takut akan namaku istilahnya ya. Kita kan nggak pernah lihat Tuhan, nggak pernah ketemu Tuhan. Tapi orang yang takut akan nama Tuhan, itu dikatakan akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Menarik ya, ada kata sayap. Kalau sayap ini kan untuk burung, ya nggak ada sayap dia nggak bisa terbang. Kalau manusia, sayapnya mungkin bisa dalam arti
uang, ya kan? Kalau nggak ada uang kan nggak bisa makan, usaha dan sebagainya. Jadi orang yang takut akan nama Tuhan, ya, mereka akan mengalami kesungguhan pada saya ini. Artinya apa? Ekonominya dipulihkan. Di seluruh dunia ini, apakah ada orang yang tidak pernah dengar nama Tuhan? Karena kan nggak semua orang melihat Tuhan. Tapi mungkin mendengar nama Tuhan di suku apa aja pasti udah orang udah dengar. Tahu Tuhan. Masuk orang tahu Tuhan. Makanya orang yang takut akan nama Tuhan, walaupun dia nggak pernah lihat. Yesus kan ngomong, berbahagialah orang yang percaya tetapi tidak melihat. Kalau kita, inilah yang kita lakukan, ya. Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Kemudian berikutnya tadi dibilang apa? Ingatlah akan namanya, ya. Kemudian yang kedua, ingatlah kepada Taurat, ya. Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa. Yosua berhasil karena apa? Karena dia ingat Taurat. Jadi tokoh-tokoh perjanjian lama mereka bisa berhasil karena mereka melakukan Taurat Tuhan. Melakukan firman. Jadi kalau kita tahu firman, kita akan hidup. Misalnya kita nggak ada apa-apa, tetapi kita ingat ada peristiwa janda di Sarfat ini dipelihara Tuhan dengan cuma gandum tepungnya, lalu istri Nabi yang kelilit utang dengan minyak yang sebotol kecil, terus dengan iman melipat kali. Jadi kalau kamu bisa punya uang cuma 10.000, kalau kamu tahu kebenaran, uang itu cukup untuk hidupmu 1 bulan. Jadi sekarang ini kita harus punya iman anak-anak, seperti anak-anak yang punya iman. Dulu Kenneth kan gitu, tapi kan tinggal ambil uang aja di ATM. Dia pikir ATM itu kita bebas, tapi itulah iman dia. Dia selalu tahu uang dipencet keluar duit ya dari ATM. Dan kita pernah praktekkan juga, ya kan? Kita udah tahu di rekening itu nggak ada saldo. Tapi sebelum kita pencet, kita doa dulu sebentar. Tuhan, aku tahu bahwa di dalam rekening itu nggak ada saldo. Tapi saat ini aku sangat butuh. Begitu kita masuk PIN, saya langsung pencet yang 500.000. Keluar nggak? Keluar. Keluar. Mau praktek lagi nggak? Cuma saya nyesal. Nyesalnya apa? Kenapa yang 500? Enggak pencet yang 1.250.000. Kenapa kalian keluar cuma 500.000 aja, saldonya 0 lagi. Tapi itu seumur hidup cuma 1 kali terjadi. Sekarang praktek lagi. Ya, sekarang kan cara Tuhan. Pasti ada sekarang, cara Tuhan. Hari ini kan belum masak. Praktek firman. Ya. Hari ini kita belum makan. Makan firman. Ya, kita percaya firman Tuhan juga akan menguatkan kita. Nanti nggak lama ada yang antar makanan. Haleluya. Amin. Oke, itu aja. Selamat hari Minggu. Ya. Tuhan memberkati. Semoga tetap semangat. Dikuatkan, senantiasa dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Amin. Doa kami menyertai saudara sekalian dimanapun Anda berada.